Shalom, jemaat damai, para kekasih Tuhan yang tentu saja mengasihi Dia, bukan? Kita jumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, Jumat 5 Maret 2021. Masih dalam Minggu Prapaskah yang kedua, kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang bertemakan My Life is History. Sebelumnya mari kita pujikan sebuah lagu pujian. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Nats firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-30 hingga yang ke-40. Saya menyarankan Bapak Ibu Saudara untuk membaca secara lengkap pasal 7 ini dari ayat pertama hingga ayat yang ke-60 agar dapat mengetahui lebih detail bagaimana pembelaan Stefanus. Saya akan membacakan hanya ayat yang ke-30 saja. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya, yaitu Musa, seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Saudara tentu mengenal Stefanus, bukan? Ya, Stefanus adalah seorang diaken di antara 7 diaken yang dipilih pada waktu itu untuk membantu para rasul melayani orang miskin. Stefanus yang masih muda itu dengan semangat, penuh karunia, kuasa yang dari Tuhan, mengadakan mukjizat, memberitakan Injil, dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tindakan dia mengakibatkan dirinya dipanggil untuk disidang di hadapan mahkamah agama, yang pada saat itu tidak senang dengan apa yang dia lakukan. Nah, bagaimana pembelaan Stefanus ini? Dia melakukannya dengan menceritakan tentang kitab Taurat yang berisikan tentang kitab Kejadian, yaitu menceritakan bagaimana kehidupan para bapak leluhur mereka, yang mana kita tahu bahwa ahli Taurat itu sangat menguasai hukum Taurat, yaitu menceritakan kehidupan bapak Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf, dan juga bagaimana bangsa Israel tinggal di tanah perbudakan di Mesir selama ratusan tahun. Kemudian Allah memanggil Musa
yang kita tahu adalah seorang bayi yang pernah dibuang, yang akhirnya dipungut oleh putri Firaun di Sungai Nil. Musa tumbuh menjadi seorang pemuda di tengah istana yang begitu mewah, penuh dengan kenyamanan, dibekali dengan pendidikan yang tinggi di zaman Mesir pada saat itu. Dan pada akhirnya di usia yang ke-40 dia bergumul untuk kembali kepada bangsanya, bangsa Israel. Namun dia membunuh orang Mesir yang mengakibatkan dia akhirnya pergi ke sebuah tanah, yaitu tanah Midian, di mana dia hidup sebagai perantauan selama 40 tahun. Di usia yang ke-80 inilah Musa berjumpa dengan Allah pertama kalinya dalam wujud nyala api yang keluar dari semak duri. Di tempat inilah Musa menerima sebuah mandat dari Tuhan untuk boleh memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian sepanjang 40 tahun lamanya. Dan kemudian Stefanus melanjutkan dengan cerita-cerita berikutnya tentang raja-raja, mulai Raja Daud, Raja Salomo, dan bagaimana bangsa Israel dibuang. Dan sampai akhirnya dia bercerita tentang Kristus yang adalah Tuhan yang sedang dia beritakan itu. Lalu dia melawan para mahkamah agama itu. Di dalam ayat yang ke-53 dia berkata demikian, "Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya." Wow, kalimat ini sungguh keras dan membuat marah para petinggi-petinggi agama pada saat itu, sehingga akhirnya Stefanus dihukum mati. Seperti yang kita dapat baca dalam ayat yang ke-60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara tentu mengerti arti kata history, yang artinya sejarah. Jika kata ini kita bagi menjadi dua suku kata, yaitu his dan story, itu artinya adalah cerita tentang dia. Ya, kisah hidup para bapa leluhur yang diceritakan tadi, Musa, lalu raja-raja, lalu kita juga mendengar bagaimana kisah hidup Stefanus yang masih muda ini, yang pada akhirnya dia menjadi martir muda. Dia adalah seorang diaken yang mati muda karena membela imannya. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kisah hidupnya adalah kisah tentang dia. Kita dapat melihat bagaimana cerita tentang dia di dalam kisah hidup dari para bapak leluhur, para orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan untuk melayani dia. Nah, saudaraku, bagaimana dengan kita pada saat ini? Sesungguhnya hidup itu bukanlah berbicara tentang usia yang panjang dan pendek, bukan? Seperti yang kita dapat lihat di dalam kisah Musa yang berusia 120 tahun, namun Stefanus hanya berusia tidak sampai 30 tahun. Demikian pula hidup bukanlah berbicara tentang sebuah keadaan yang baik, nyaman, lancar, dan enak begitu saja, tetapi juga tidak berbicara tentang keadaan hidup yang tidak baik, bukan? Hidup berbicara tentang sebuah cerita tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup adalah berbicara tentang bagaimana memberi dampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang. Saya teringat sebuah kisah seorang pemuda yang ingin melanjutkan studinya di bangku kuliah di perguruan tinggi negeri. Dia mendaftar di 2 perguruan tinggi negeri yang ada di kota Surabaya dan di luar kota Surabaya. Dan juga dia mendaftarkan di bangku perguruan tinggi swasta sebagai cadangan. Hari Senin dia tinggal kuliah di perguruan tinggi swasta tersebut. Nah, pada hari Sabtu itu muncullah pengumuman dan ternyata dia diterima di perguruan tinggi negeri di luar Surabaya. Dia sangat kecewa, dia bergumul, wah ternyata saya harus meninggalkan kota Surabaya yang tadinya dia sempat tinggal 4 bulan lamanya di sana. Dia cukup menikmati kehidupan kota Surabaya metropolis itu.
Kemudian dia berkonsultasi dengan kakak kelas. Semua menyarankan agar dia tetap di Surabaya saja, kuliah di perguruan tinggi swasta tersebut, dan berkata ngapain pindah ke kota tersebut. Enak kan di Surabaya, semua fasilitas lengkap, nyaman, mewah, kehidupan metropolis, sudah punya teman banyak, dan juga nanti dapat pacar orang Surabaya yang putih-putih dan cantik-cantik. Demikian kata kakak kelas. Saya tertawa ketika mendengar cerita ini. Namun akhirnya sang pemuda bergumul dan akhirnya memutuskan untuk mengambil keputusan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri seperti cita-cita yang semula walaupun tinggal di kota kecil. Nah, ternyata di dalam perjalanan itulah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia mengaku dosa di hadapan Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Lalu kemudian dia juga berjumpa dengan kekasih hatinya dan akhirnya menjadi pasangan hidupnya yang mendampingi dia untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan perjuangan dan tantangan tersebut. Saya mendengar pemuda dan pasangan hidupnya tersebut masih terus berjuang memberitakan Injil Tuhan, menceritakan Tuhan di dalam hidupnya, dalam pergumulan hidupnya mereka sehari-hari. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya di dalam menyikapi kisah hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh membiarkan hidup kita adalah sebuah hidup yang menceritakan tentang Tuhan? Bagaimana kondisi hidup kita saat ini? Mungkin kita sekarang di dalam keterpurukan ekonomi. Apakah yang Tuhan ingin ceritakan di dalam hidup kita tersebut? Mungkin kita sedang bertengkar dengan pasangan hidup kita. Apakah kita dapat menemukan Tuhan dan menceritakan Dia di dalam pergumulan hidup berpasangan tersebut? Ada banyak kesulitan demi kesulitan dalam hidup, ataupun kelancaran demi kelancaran dalam hidup. Apakah kisah hidup kita adalah sebuah kisah hidup yang menceritakan tentang Dia? Marilah Bapak Ibu, kita mengambil sebuah tekad di hadapan Tuhan, menjadikan hidup ini adalah sebuah kisah tentang Dia yang adalah Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah hidup yang Kau berikan pada kami. Biar Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk menjadikan hidup ini adalah sebuah kisah tentang Engkau. Tuhan berkarya di dalam hidup kami, sehingga kisah hidup kami adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang Tuhan Yesus yang telah mati bangkit bagi kami, yang telah menjadikan kami berarti berharga, dan kami boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dapat melanjutkan dengan mendoakan pokok doa syafaat, yaitu mendoakan anak-anakmu dalam masa pertumbuhan mereka, bagaimana mereka menemukan Tuhan, iman di hadapan Tuhan, untuk boleh menceritakan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Ya, amin.